Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi sholatu wassalam alaika wal ali ya khairal anam. Rabbun karim wa anta dzu khulqin azim. Fasha'lana indal karim. Ya ayyuhal ghasu salamullah alaika rabbini biiznillah. Wanzur ilayya sayyidi binazrah musilatinil hadratil aliyah. Amma ba'du. Hadratul kiram, kepada para alim, para ulama yang senantiasa kita taati. Dumateng panjenenganipun Romo Kyai Haji Dr. Andes Samsul Huda, Ketua Majelis Tahkim Pusat yang kami hormati. Kepada beliau Romo Kyai Haji Ahmad Masruh Ihsan Makin, Magister Hukum, sebagai Ketua Umum DPP PSW sekaligus pengasuh Pondok Pesantren At-Tahdzib, wa ahli baiti yang kami hormati. Kepada Ibunda Dr. Anda Hajah Tati Farihah Majid yang senantiasa kami tunggu dawuh-dawuhnya dan kita taati bersama. Segenap majelis tahkim, dewan pimpinan di berbagai tingkatan yang kami hormati, para pengurus PSW tingkat kecamatan, pengurus PSW desa, dan imam-imam jamaah yang sedang mengikuti Mujahadah Kubro virtual live streaming yang kami hormati, khususnya kepada beliau Bapak Dr. Andes Saikhul Ghulam, Magister Manajemen, Asisten 3 Sekda Provinsi Jawa Timur, yang baru saja menyampaikan dawuh atas nama Ibu Gubernur Jawa Timur yang kami hormati. Mujahidin mujahidat rahimakumullah, pembagi acara yang saya taati. Dalam kesempatan ini, perkenankan di dalam kami bertasyakur, bertasyafu' dan beristighosah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala wa Rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa ghausi hadza zaman radhiyallahu an. Perkenankan kami makmum kepada beliau-beliau yang telah menyampaikan dawuh sebelum ini. Oleh karena itu, perkenankan pada kesempatan ini kami mohon doa restu kepada panjenengan semua, terutama yang sedang mengikuti Mujahadah Kubro virtual live streaming. Mudah-mudahan di dalam saya melaksanakan tugas, melaksanakan amanah dari Dewan Pimpinan Pusat Penyiar Salat Waqidiyah ini disertai dengan ridha Allah wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati ghausi hadzal zaman radhiyallahu an, sehingga kehadiran kita di majelis ini dan dari tempatnya masing-masing senantiasa akan mendapatkan barokah, mendapatkan manfaat maslahah, khususnya di dalam kita berkhidmah kepada beliau muallif melalui lembaga khidmah penyiar sholawat waqidiyah ini, mengajak umat masyarakat untuk senantiasa berbondong-bondong sadar fafirru ilallah wa rasuli sallallahu alaihi wasallam min hadza ila yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin.
Sebelum kami melaksanakan tugas, sekali lagi kami mohon doa restu panjenengan semua. Mari kita bertasyaffu' dan beristighosah kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ghausi hadzal zaman radhiyallahu dengan adab yang sebaik-baiknya. Al-Fatihah. Ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyal anam wa ashlahu wa ruha wa adrikni faqad zalamtu abada wa rabbini wa laysa li ya sayyidi siwaka fa in tarudda kuntu sahsan halika ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya ayyuhal ghaus salamullah alaika rabbini biiznillah wanzur ilayya sayyidi binadrah musilatinil khatrati aliyah. Al-Fatihah. Hadirin hadirat, pemirsa live streaming di mana saja berada. Pada malam hari ini adalah gelombang pertama Mujahadah Kubro yang diperuntukkan pada para pengurus dan untuk umum. Oleh karena itu, mari kita tata niat kita masing-masing sebagaimana yang didhawuhkan atas nama sambutan di PPPSW tadi. Kita makmum dalam Mujahadah Kubro. Pada Mujahadah Kubro bulan Muharram 1443, sudah jelas di belakang ini adalah mempunyai tema memperingati lahirnya sholawat waqidiyah yang ke-58, sekaligus haul yang ke-66. Beliau Romo Kiai Haji atau Mbah Ma'ruf sebagai Syekhul Walid dari Mu'alif Sholawat Waqidiyah. Oleh karena itu, bagaimana kita para pengurus khususnya di berbagai tingkatan dalam berkhidmah kepada beliau Mu'alif, di dalam mengajak para pengamal di daerahnya masing-masing, sudahkah sesuai dengan anggaran dasar daripada DPP PSW ini atau daripada anggaran dasar penyiar salat waqidiyah ini. Di dalam anggaran dasar penyiar salat waqidiyah, di sana di pasal 1 ayat 9 tentang perjuangan waqidiyah, sebagaimana disebutkan sebagai perjuangan fafirru ilallah wa rasulih sallallahu alaihi wasallam, adalah merupakan upaya lahiriah dan batiniah untuk memperoleh kejernihan hati, ketenangan batin dan ketentraman jiwa menuju sadar makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala wa rasulih sallallahu alaihi wasallam dengan mengamalkan sholawat waqidiyah dan ajaran waqidiyah sebagaimana yang dibimbingkan oleh beliau Mu'alif Sholawat Waqidiyah radhiyallahu an. Kemudian kita ketahui bersama bahwa perjuangan waqidiyah mempunyai tujuan terwujudnya keselamatan, kedamaian, kesejahteraan, dan kebahagiaan hidup lahir batin, material dan spiritual, dunia dan akhirat bagi umat masyarakat, bagi umat seluruh dunia, dengan berupaya mengusahakan bagaimana agar masyarakat jami'al alamin, terutama diri kita sendiri, keluarga kita, kembali taat dan sadar kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa dan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam perjuangan waqidiyah mempunyai tujuan agar supaya akhlak-akhlak yang tidak baik dan merugikan, terutama akhlak diri kita sendiri dan keluarga, kita mohonkan kepada Allah secara batiniah segera diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan akhlak yang baik dan menguntungkan. Kemudian di poin berikutnya
agar tercipta kehidupan dunia dalam suasana aman, damai, saling menghormati, dan saling membantu sesama umat di segala bangsa. Juga mempunyai tujuan agar dilimpahkan barokah kepada seluruh bangsa dan negara serta segenap makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang kita baca setiap bermujahadah, yaitu Allahumma barik fima khalaqta wa hadhil baldah ya Allah wa fi hadhil mujahadah ya Allah. Kalau di dalam kesempatan mujahadah kubro ini kita tambahkan dengan wa fi hadhil mujahadatil kubro ya Allah. Hadirin hadirat yang kami hormati, apakah tujuan mulia yang telah dicanangkan dalam anggaran dasar terutama hasil Muskup 2021 kemarin sudah kita terapkan para pengurus atau belum, atau kita masih jauh dari aturan-aturan yang ditetapkan oleh hasil Muskup 2021 kemarin? Oleh karena itu mari kita introspeksi pada diri kita, tanggung jawab kita sebagai pengurus di semua tingkatan, terutama di Dewan Pimpinan Pusat ini. Oleh karena itu, perlu kita ketahui pula bahwa apa sih sebenarnya tugas daripada pengurus itu. Di anggaran dasar pula, tugas pokok dan fungsi pengurus adalah untuk mengatur kebijaksanaan, memimpin pelaksanaan, serta bertanggung jawab atas jalannya perjuangan Wahidiyah, meliputi bidang pengamalan, penyiaran, pembinaan, pendidikan Wahidiyah, serta bidang kegiatan lain yang menjadi sarana perjuangan Wahidiyah, sebagaimana untuk menunjang kegiatan-kegiatan tersebut sebagai pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan bimbingan beliau mu'alif radhiyallahu anhu. Apa fungsi kita sebagai pengurus? Fungsi kita sebagai pengurus penyiar sholat Wahidiyah adalah lembaganya sebagai lembaga khidmah, pengabdian dalam perjuangan Wahidiyah untuk menuju kesadaran fafirru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat, pemirsa, pendengar dimanapun berada, di dalam anggaran rumah tangga juga kita diberi kewajiban dan wewenang. Kewajiban yang di tingkat pusat terutama, yaitu melaksanakan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, serta program umum, juga keputusan-keputusan lain dalam perjuangan Wahidiyah ini, dan dimohon untuk bekerjanya secara kolektif dan koordinatif, sebagaimana diharapkan oleh pengamal daerah atau pengurus daerah tadi. Kita tidak boleh konkuren, tidak boleh menjadi penyebab terhambatnya perjuangan Wahidiyah ini. Oleh karena itu, doa restu panjenengan semua yang ada di daerah, kami yang ada di Dewan Pimpinan Pusat ini dapat melaksanakan amanah-amanah daripada Muskup 2021 kemarin dengan khidmah, dengan disertai dengan ridha Allah wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati ghausiyah zaman radhiyallahu an. Hadirin hadirat, pemirsa dan pendengar yang kami hormati, kita pengurus harus bekerja secara kolektif dan koordinatif. Sebagai pengurus atau pimpinan penyiar sholawat Wahidiyah telah ditunjukkan, telah diberikan surat keputusan dari Dewan Pimpinan Pusat bahwa di dalam kita melaksanakan tugas-tugas yang berat tapi mulia ini, kita harus mengikuti 6 prinsip, yakni prinsip pengabdian dan kesadaran kita, bagaimana penerapan billah kita, bagaimana penerapan di rasul kita, dan bagaimana penerapan di ghos kita di dalam mengemban amanah sebagai pengurus penyiar sholawat Wahidiyah. Kita harus mengutamakan kewajiban daripada menuntut hak. Kita harus berprinsip takdimul aham kumal angfa. Kita harus mengedepankan prinsip musyawarah wal istikharah. Kita harus mengedepankan prinsip ta'awun, kebersamaan dan kekeluargaan. Yang terakhir, kita harus berprinsip tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat yang kami hormati, di dalam kita melaksanakan tugas-tugas ini, terutama yang ada di PSW daerah, DPP PSW telah memutuskan
yaitu dengan surat keputusan terutama tentang pedoman dan tata kerja penyiar sholawat Wahidiyah. Suatu misal di tingkat cabang, DPP PSB di tahun 2017 telah mengeluarkan surat keputusan nomor 045 tahun 2017 tentang pedoman dan tata kerja Dewan Pimpinan Cabang Penyiar Sholawat Wahidiyah. Demikian juga di tingkat wilayah, di tingkat kecamatan dan di tingkat desa, DPP PSB telah memberikan petunjuknya berupa pedoman dan tata kerja penyiar sholawat Wahidiyah. Bagaimana kita para pengurus? Apakah sudah mempelajari tentang SK tersebut? Apakah sudah mempedomani tentang SK-SK yang ditetapkan, yang dikeluarkan oleh PSB atau DPP PSB tersebut? Oleh karena itu, bila mana sampai hari ini, sampai pada gelombang pertama Mujahadah Kubro ini, kalau kita belum bertanggung jawab, belum konsekuen dalam mempelajari atau dalam melaksanakan tugas-tugas berat tapi mulia itu, marilah kita senantiasa belajar dan belajar kapanpun dan dimanapun untuk senantiasa menuju bagaimana terciptanya bimbingan mu'alif bisa kita laksanakan dengan konsekuen. Di dalam PSB telah diajarkan pula kita dari DPP PSB managerial leadership penyiar sholawat Wahidiyah itu bagaimana. Sebagaimana dawuh dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 159 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatim minallahu lintalahum walau kunta fadwan walidhal qalbi lang fattu min hawlik fa'fu annum wastaghfir lahum wa syawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Hadirin hadirat, pemirsa live streaming dimanapun berada, beliau mu'alif sholawat Wahidiyah telah memberikan contoh nyata kepada kita semua untuk menjadi pemimpin yang mempunyai jiwa kepemimpinan secara transformasional, yakni beliau mempunyai suatu karakter, mempunyai sikap, mempunyai contoh konkret kepada kita sebagai pemimpin yang dimana kita sebagai pendereknya, kita sebagai pengurus mempunyai kepercayaan yang penuh kepada beliau mu'alif, mempunyai rasa kekaguman yang luar biasa, mempunyai kesetiaan dan hormat terhadap beliau, dan kita termotivasi dalam melaksanakan bimbingan-bimbingan beliau. Mari kita realisasikan semua itu sebagaimana yang dicontohkan oleh beliau mu'alif. Karena sepengetahuan kami di dalam diri beliau mu'alif radhiyallahu an, beliau mempunyai nilai integritas dan keadilan. Beliau menetapkan visi atau tujuan yang jelas. Beliau memiliki harapan yang tinggi. Karena jami'al alamin kita ajak untuk sadar fafiru ilallah wa rasulih sallallahu alaihi wasallam. Beliau memberi motivasi kepada orang lain, kepada kita semua. Beliau memberikan dukungan, pengakuan dan penghargaan. Pribadi ini yang zalim hari ini diamanati untuk menjadi pengurus Dewan Pimpinan Pusat Penyiar Sholawat Wahidiyah. Itu adalah suatu penghargaan dari beliau yang luar biasa, yang kita semua sebagai pengurus di semua tingkatan tidak bisa memilih itu semua. Karena rahmat fadl Allah, syafaat Rasulullah, dan tarbiyah naroh dari beliau wasi ada zaman, kita bisa menjadi pengurus di semua tingkatan tanpa membedakan, baik itu imam jamaah, pengurus desa, dan seterusnya sampai pengurus pusat. Beliau menimbulkan ikatan emosional sebagaimana tadi disampaikan oleh pengurus daerah. Kita rindu
untuk kegiatan mujahadah ini secara offline, secara langsung. Di sela-sela kita ketemu 6 bulan sekali suatu bisa menyampaikan cerita-cerita tentang perjuangan di daerah. Akan tetapi mujahadah kubro ini sudah ketiga kalinya dilaksanakan secara virtual dan live streaming. Mudah-mudahan kerinduan itu senantiasa terobati dengan rasa khidmah kita kepada beliau mu'alif. Hadirin hadirat yang kami hormati, beliau mu'alif radhiyallahu anhu wa qaddasallahu sirrah sebagai pembaharu sangat memberikan keteladanan kepada kita. Beliau mendukung, mendorong sekali atas kinerja kita sebagai pengurus dan pengamal. Beliau memberdayakan kita semua. Beliau mengharmoniskan lingkungan kerja kita. Beliau bertindak atas sistem dan nilai luhur. Beliau meningkatkan kemampuan terus-menerus tanpa paleh dan tanpa bosan-bosannya beliau. Dan beliau mampu menghadapi situasi yang rumit. Oleh karena itu kita sebagai pengurus penyiar Salat Al-Qidiyah dimanapun berada, kalau ada kesulitan, mari kita musyawarahkan. Kita mencontoh bagaimana penerapan sistem beliau yang menanamkan kepada kita. Hadirin hadirat yang kami hormati, di dalam kita berorganisasi kita sudah dibimbing dan dituntun oleh beliau untuk melaksanakan plan do check X, atau dalam bahasa Indonesianya kita diajarkan tentang perencanaan baik melalui rakernas, rakerwil, rakercap dan seterusnya. Kita diajarkan untuk bagaimana mengerjakan program perencanaan tersebut sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di masing-masing ketua bidang yang diteruskan oleh ketua badan dan anggota-anggotanya. Selanjutnya setelah kita mengerjakan program-program tersebut, beliau membimbingkan kepada kita untuk cek, mengadakan pengecekan, mengadakan evaluasi secara berkala, baik itu melalui rapat kerja gabungan ataupun evaluasi internal di tingkat kabitnya. Dan kemudian kita diajarkan untuk X, yakni tindak lanjut. Bagaimana, ada kendala atau tidak, yang berjalan kita tingkatkan, yang masih macet ada kendala, kita cari solusinya. Oleh karena itu para pengurus, yang malam ini kita dipercaya kepada Allah Subhanahu wa taala, dipercaya oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususnya dipercaya oleh beliau Ghaus Hadas Zaman untuk diamanati gelombang pertama diperuntukkan para pengurus. Oleh karena itu, mari kita sebagai pengurus memiliki karakter, menumbuh kembangkan jiwa-jiwa tersebut di dalam diri kita. Sudahkah kita berilmu? Sudahkah kita mengerjakan akan amanah-amanah tersebut? Sudahkah kita menjadi orang yang ikhlas dalam mengerjakan segala sesuatunya? Walau di sana beliau mu'alif Salat Al-Qidiyah menyatakan bahwa sebagai pengurus tidak ada gajinya atau tidak ada upahnya, akan tetapi bagaimana kita untuk membalas atas bimbingan beliau mu'alif akan kesadaran kepada Allah wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau memiliki sifat salaf dan jalab. Oleh karena itu, mari kita doi, mari kita akui apakah kita ini sudah amanah atau belum sebagai pengurus. Hadirin hadirat yang kami hormati, di dalam Al-Quran surat ke-8, yakni surat Al-Anfal ayat 27 disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, serta janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui. Hadirin hadirat, khususnya para pengurus di berbagai tingkatan, bagaimana kita sebagai pengurus penyiar Shalawat Al-Qidiyah selama ini? Sekali lagi mari kita introspeksi pada diri kita masing-masing. Selanjutnya di dalam Al-Quran
surat yang ke-31, surat Luqman ayat 15 disebutkan, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bi ilmun fala tudihuma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilaihi thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukanku dengan sesuatu yang engkau tidak punya ilmu tentang itu, janganlah patuhi keduanya, tetapi pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadaku kamu kembali, lalu aku beritahukan kepadamu apa yang bisa kamu kerjakan. Hadirin hadirat, para pengurus yang kami hormati, sudahkah kita menumbuh kembangkan dalam diri ini untuk senantiasa mu'alif oriented? Karena sudah jelas dan pasti beliau mu'aliflah yang memberikan bimbingan kepada kita semua untuk sadar fafirru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang kami hormati, kita sebagai pengurus sudahkah bertanggung jawab akan semuanya itu? Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap orang adalah pemimpin. Kita diamanati sebagai pengurus penyiar sholawat wahidiyah, yang itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinan kita. Oleh karena itu, mari hadirin hadirat, kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon syafaat kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita betul-betul di dalam diri ini setiap waktu, kapanpun dan dimanapun, hati ini senantiasa kita jiwai dengan billah, bil rasul, lil ghos, bil ghos. Kita akui dengan jujur atas segala dosa kita. Bahkan kita harus merasa menjadi sumber segala dosa. Merasa zalim, bahkan merasa menjadi sumber segala kezaliman. Merasa bahwa di dunia ini tidak ada orang lain yang lebih buruk, lebih berlarut-larut, lebih zalim, penuh pelumuran dosa daripada kita. Berdosa kepada Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Berdosa kepada Ghazi Hadz Zaman radhiyallahu an. Kita berdosa kepada kedua orang tua kita, berdosa kepada keluarga kita, berdosa terhadap tetangga, kepada pemimpin, kepada rakyat, terhadap bangsa dan negara, terhadap agama dan seterusnya. Berdosa terhadap umat masyarakat, bahkan terhadap sesama makhluk pada umumnya. Pokoknya merasa menjadi sumber segala dosa. Mari kita doi semuanya. Mari kita bertazallul, merasa rendah diri serendah-rendahnya, merasa tazallum, merasa zalim sezalim-zalimnya. Jadi pengurus tidak becus, jadi pengurus tidak bisa melaksanakan tugas. Dan mari kita senantiasa menjiwai dengan rasa iftikar, sangat membutuhkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, membutuhkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, sangat butuh terhadap janggungan syafaat beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita senantiasa berdoa untuk diri kita dan keluarga kita, memohonkan bagi umat bangsa dan negara ini bagaimana agar senantiasa terhindar dari segala bala, segala bencana, terutama untuk bagaimana agar di mujahadah kubro yang akan datang kita bisa melaksanakan mujahadah secara offline, bersama-sama kita bersimpuh di pesantren At-Tahdzib ini dalam rangka memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala, bertasyafuk kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beristighosah kepada beliau Sayyidina Zaman radhiyallahu anhu, secara bersama-sama rindu antara pengamal dan pengurus, rindu antara daerah lain. Oleh karena itu tadi disebutkan ribuan jamaah biasanya hadir di majelis ini.
akan tetapi sekarang ini menikmati dan bermakmum di daerahnya masing-masing. Mari kita bulatkan tekad mohon kepada Allah, mohon syafaat kepada beliau Rasulullah, tarbiyah nadrah kepada beliau SAW. Mari kita tata hati kita, adab kita, niat kita hanya makmum apa yang telah dibimbingkan oleh beliau mu'alif. Bukan berarti yang bicara ini lebih dari panjenengan semua hadirin hadirat. Mohon maaf kepada beliau majelis takhir. Mari hati kita jaga sebaik-baiknya. Mudah-mudahan kita diikutkan dalam rombongan beliau mu'alif. Sowan kepada Allah, usul kepada Allah, mendapatkan syafaat beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari hadirin hadirat kita ingat arwah yang telah dibacakan tadi sebelum acara ini dimulai, kita doakan semoga senantiasa mendapat rahmat fadl dari Allah Subhanahu wa taala, maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat kita akan menyusul kapanpun. Mudah-mudahan kita senantiasa bisa husnul khotimah, tetap gondelan dengan bimbingan dan ajaran beliau mu'alif. Mari hadirin hadirat, Al-Fatihah. 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 Ya Syafi' al-Khalqi salatu wassalam alaika nur al-Khalqi hati al-ana wa aslahu wa ruha wa dirikni faqazalamtu abata wa rabbini wa laysa li ya sayyidi siwaka fa in darudda kuntu sahsan halika. Ya Syafi' al-Khalqi salatu wassalam alaika nur al-Khalqi hati al-ana wa aslahu wa ruhahu adrikni faqazalamtu abata wa rabbini wa laysa li ya sayyidi siwaka fa in darudda kuntu sahsan halika. Ya Syafi' al-Khalqi salatu wassalam alaika nur al-Khalqi hati al-ana wa aslahu wa ruhahu adrikni faqazalamtu abata wa rabbini wa laysa li ya sayyidi siwaka fa in darudda kuntu sahsan halika. Ya sayyidi ya Rasulullah, 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 ya sayyidi ya Rasulullah. Ya ayyuhal ghaus salamullah alaika rabbini bi'idnillah wanzur ilayya sayyidi binadrah musilatin li khatratil ali. Ya ayyuhal ghaus salamullah alaika rabbini bi'idnillah wanzur ilayya sayyidi binadrah musilatin li khatratil aliyah. Ya ayyuhal ghaus salamullah alaika rabbini wanzur ilayya sayyidi binadrah musilatin li khatratil aliyah. Al-Fatihah. Sekali lagi mari kita bulatkan tekad para pengurus baik di semua tingkatan, bertekad untuk senantiasa berkhidmah kepada beliau mu'alif melalui lembaga khidmah penyiar salawat waqidiyah ini dengan mengikuti bimbingan-bimbingan yang telah ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat. Mudah-mudahan kita semua senantiasa sekali lagi mendapatkan rahmat fadl dari Allah Subhanahu wa taala, syafaat dari beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tarbiyah barokah nadrah karomah dari beliau Sayyidina Zaman radhiyallahu an, sehingga di dalam melaksanakan amanah sebagai pengurus. Dan tadi disebutkan bahwa awal gelombang pertama ini sebagai pembuka
kalau malam ini sukses dan diridhoi oleh Allah, fa insyaallah untuk gelombang-gelombang berikutnya akan diberikan kemudahan, kelancaran, kesuksesan dan barokah selalu dalam berkhidmah kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada beliau Sayyidina zaman radhiyallahu an dengan kemudahan dan kemudahan. Kami mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan. Sekali lagi mohon maaf dari panjenengan semua, baik yang ada di Dewan Pimpinan Pusat maupun di semua tingkatan. Oleh karena itu sekali lagi mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan ampunan kepada kita semua. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wa min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'ah wa min ghauthi hadzal zaman radhiyallahu an tarbiyan wa darah wa afa minkum. Wassalamu alaikum wa alaikumna warahmatullahi wabarakatuh.